Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas studi demokrasi C, yang mana dalam kelompok ini beranggotakan saya sendiri, Afiana Rizka Maria Tasa. Saya Raisa Almira Deandra. Saya Fauzan Nur Iksanto. Yang mana kelompok ini dalam kesempatan ini akan mencoba menjelaskan hasil dari diskusi makalah kelompok kami yang berjudul Cuitan Twitter dapat mempengaruhi generasi Z dalam kontes pemilu 2024. Dalam pembahasan kami terdapat 4 pembahasan, yaitu yang pertama polemik dan problematika pemilu 2024, lalu yang kedua peran generasi Z dalam pemilu 2024, pembahasan yang ketiga ialah perbincangan dari warga Twitter terkait pemilu 2024, lalu untuk pembahasan yang terakhir ialah kesimpulan dari semua pembahasan yang akan kami bahas. Pada pembahasan yang pertama, polemik dan problematika pemilu 2024 akan dibahas atau dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fauzan. Pada Fauzan, saya persilahkan. Yang pertama, polemik dan problematika pemilu 2024 yang akan datang. Ketidakharmonisan dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilu maupun pilkada, harus adanya perbaikan pada segala sesuatu yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan, yaitu dengan mengevaluasi serta menjadikan kekurangan permasalahan pada sistem penyelenggaraan yang dialami saat pemilu 2019 sebagai sebuah solusi ke depannya, terutama pada partisipasi pemilihan, kinerja penyelenggara pemilu, serta adanya penguatan sistem presidensial dan penguatan dari sistem daerah. Dan dapat kita lihat tadi, ada contoh pada tahun 2019, karena kita masih perlu banyak perbaikan dan juga memakan korban dari penyelenggara. Dan pada tahun 2020 dilaksanakannya pilkada di masa adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan pertimbangan dengan alasan pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Dan sekarang waktunya kita untuk melakukan perbaikan pada sisi peraturan perundang-undangan sebagai penunjang hukum untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 yang dilakukan secara bersamaan. Nah, permasalahan yang paling mendasar dalam penyelenggara pemilu dan pilkada yakni adanya perbedaan kedua rezim, yang mana perlu diharmonikan kembali kedua sistem tersebut. Tidak hanya perbedaan sistem pemilu dan pilkada saja, tetapi ketidakharmonisasian dengan sistem partainya juga sangat penting saat ini untuk dilakukan perbaikan. Dengan adanya 3 sistem yang terpadu itu diharapkan agar terciptanya pembaharuan untuk meningkatkan kualitas indeks demokrasi Indonesia, serta melakukan pembaharuan pelembagaan sistem politik di Indonesia. Sangat diharapkan demi meningkatkan kualitas demokrasi dari hulu ke hilir. Dengan adanya sistem yang harmonis dan kuat juga dapat digunakan dalam waktu panjang dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dinamis. Dan untuk itu, sebelum tahun 2024, sangat diperlukan perbaikan sistem pemilu, pilkada, serta politiknya. Dalam pemilu dan pilkada yang dilakukan secara serentak, kita mempunyai konsekuensi. Nah, yang pertama, yaitu pada tingkat penyelenggaraan butuh persiapan, terutama pada tenaga di lapangan yang mengelola dokumen dan instrumen kepemiluan. Periodisasi masa jabatan tenaga yang bertugas ini memiliki waktu yang sangat singkat. Dan yang kedua, sangat dibutuhkannya anggaran pemilu yang cukup besar. Pada rapat Komisi 2 DPR pada 15 Maret 2021, KPU mengusulkan sebesar 86,2 triliun. Dan di angka ini naik 3 kali lipat dari pemilu 2019. Kemarin juga pada waktu itu hanya sebesar 25,59 triliun. Dan angka 86,2 triliun itu hanya untuk anggaran KPU saja, dan belum termasuk Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu, serta jajarannya.
dan juga anggaran untuk kepolisian yang menjaga keamanan pemilu di seluruh Indonesia, dan angka anggaran tersebut meningkat di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raisa Almira Diandra. Yang kedua ada peran generasi Z dalam pemilu 2024. Generasi Z itu sendiri yaitu akrab dengan dunia digital. Pertumbuhan mereka diiringi pula dengan munculnya berbagai platform media sosial yang menyediakan berbagai macam update informasi, baik dalam negeri maupun internasional. Generasi inilah yang mengisi setengah dari jumlah pemilih pada pemilu 2024. Generasi Z sendiri adalah generasi yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012. Generasi ini juga dikenal sebagai E-Generation, generasi net atau generasi internet. Hal ini sejalan dengan data yang mengatakan bahwa kelompok umur yang tertinggi mengakses media sosial adalah 25-34 tahun, sebanyak 35,4% dari jumlah total yang mengakses media sosial. Disusul oleh kelompok umur 18-24 tahun yang termasuk dalam golongan generasi Z dengan persentase 30,3%. Lalu telah diatur pula dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, yang mana di dalamnya telah mengatur orang-orang yang mempunyai hak memilih, yaitu warga negara Indonesia yang didaftarkan oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin. Dalam hal ini pemilihan generasi Z terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, yang baru pertama kali melakukan penggunaan hak pilihnya. Mereka biasanya pelajar berusia 17-21 tahun. Namun ada juga kalangan muda lainnya yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, yaitu para mahasiswa semester awal dan kelompok pemuda lainnya yang pada pemilu periode sebelumnya belum genap berusia 17 tahun. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Aviana. Baik, pada pembahasan yang selanjutnya atau pembahasan yang terakhir ialah perbincangan warga Twitter yang berkaitan dengan pemilu 2024. Apa yang sebenarnya dibicarakan oleh warga Twitter terkait dengan pemilu 2024 ini? Belakangan ini kita dapat melihat bahwa trending dari perbincangan pemilu 2024 terkait wacana dari penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Nah, dari percakapan dari warganet yang ada di Twitter, itu dalam suara mayoritasnya menolak hal tersebut karena mereka menilai bahwa wacana ini atau wacana yang hangat diperbincangkan publik belakangan ini akan melanggar konstitusi yang berlaku. Di mana dalam konstitusi tersebut sudah secara terang dan secara jelas bahwa mengatur bahwa presiden dan wakil presiden itu menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali, namun hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Yang mana dengan kata lain, presiden dan wakil presiden maksimal hanya bisa menjabat dalam 2 kali masa jabatan atau 2 periode saja. Maka hal inilah yang akhirnya menimbulkan perdebatan-perdebatan di antara warganet di Twitter, yang mana hal ini pula menjadi alasan utama mengapa mereka menolak terhadap wacana tersebut. Lalu, jika mengutip dalam tulisan kompas.id, The Strategic Research and Consulting atau TSRC melakukan pemetaan terhadap narasi percakapan pada media sosial Twitter terutama dalam rentang waktu 29 Agustus hingga 4 September 2021, yang mana dalam pemetaan ini
mereka menggunakan kata kunci yaitu pemilu 2024. Dari hasil pemetaan mereka ini terkumpullah sebanyak 640 percakapan, yang mana percakapan-percakapan ini muncul dari 1.200 akun Twitter. Sebanyak 35% atau setara dengan 420 akun diantaranya merupakan akun buzzer. Dari percakapan-percakapan dalam pemetaan ini, narasi dominan yang muncul ialah terkait dengan penundaan pemilu 2024 akibat adanya pandemi COVID-19, yaitu muncul sebanyak 19%. Lalu setelah itu diikuti pula dengan trash issue, yang mana hal ini tuh berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2024. Terdapat narasi dominan yang adanya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, yaitu sebanyak memiliki persentase sebanyak 17%. Lalu narasi dominan lainnya ialah mengenai perbincangan mengenai perpanjangan masa jabatan presiden yang memiliki persentase sebanyak 11%. Perbincangan ini muncul ketika isu terkait penundaan pemilu 2024 itu mulai hangat, mulai muncul ke permukaan dan dibicarakan oleh banyak publik. Lalu ada pula perbincangan mengenai isu-isu krusial yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilu 2024, yaitu seperti percakapan tentang daftar pemilih tetap yang memiliki persentase sebanyak 6%, pemilih dan pendidikan politik sebanyak 6%, lalu adanya percakapan tentang masa jabatan penyelenggara sebanyak 5%, politik uang sebanyak 4%, lalu ada pula percakapan terkait jadwal pemilu sebanyak 3%. Nah, dari hasil pemetaan ini, tidak menutup kemungkinan lagi bahwa media sosial, terutama postingan-postingan yang ada di Twitter, dapat kita lihat memiliki kekuatan-kekuatan tertentu yang dapat mempengaruhi proses demokrasi dalam konteks pemilu 2024. Dengan adanya beragam opini yang disampaikan oleh warganet di Twitter secara bebas melalui akun-akun yang mereka miliki. Lalu ada dalam perbincangan Twitter pula terdapat kampanye-kampanye dari para calon kandidat maupun partai-partai politik yang mana sekarang ini tidak hanya mereka berkampanye berkoar-koar melalui secara langsung di depan masyarakat, namun mereka juga melakukan kampanye digital, yaitu melalui platform-platform media sosial lainnya. Sehingga mereka melalui platform-platform tersebut, mereka menawarkan keunggulan-keunggulan dari pasangan calon ataupun partai politik mereka. Maka hal ini pula tentu juga akan mempengaruhi preferensi publik, terutama akan berdampak pula pada generasi Z, yang mana pada pemilu 2024 mendatang, yang sudah disebutkan sebelumnya, akan mendominasi setengah dari jumlah pemilih. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena generasi Z ini merupakan generasi yang lekat dan dekat dengan teknologi dan informasi, terutama mereka yang paling sering bersentuhan langsung dengan media sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk salah satunya ialah Twitter. Yang mana tentu isu-isu dari perbincangan serta opini publik mengenai kontes pemilu 2024 mendatang itu akan memiliki dampak yang besar bagi mereka. Para generasi Z sendiri yang lekat dengan sosial media ini, yang terus-menerus mendapatkan informasi terkait perbincangan pemilu 2024 ini, dapat menilai, memilih, serta memilah informasi-informasi publik mana yang dapat dikonsumsi dengan layak, serta dapat menggiring opini, menggiring generasi Z pada mindset positif, dan juga tentunya akan menggiring pemikiran kritis mereka terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Pada
pembahasan selanjutnya yaitu masuk dalam tahap kesimpulan. Kesimpulannya, yang pertama, media sosial, terutama Twitter, yang sangat lekat dan akrab dengan generasi Z, dan menjadi ruang demokrasi sekaligus penggerak komunikasi politik dalam perlihatan besar negara demokrasi ini, yaitu penyelenggaraan pemilu 2024. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.